Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Masih di penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, dari perkataan Al-Imam rahimahullah, hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah berjalannya agama, ya. Maknanya Islam masih alal jamaah, berada di atas satu kesatuan. Ketika seorang berkata, ana muslim, aku seorang muslim, maka dia berada di atas konsep sunnah, ya. Nggak ada pilihan lain pada saat itu, nggak ada metode beragama lain selain cara itu, ya, yang datangnya memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terus beragama berlanjut sampai di khilafah Umar bin Al-Khattab, al-jama'atu kulluha, semuanya masih berada di dalam keadaan al-jama'ah, masih berada di atas hak. Semuanya beragama masih sesuai dengan metode beragama ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada awalnya zaman Utsman radhiyallahu anhu ibn Affan, ya. Falamma qutila Utsman, namun setelah terbunuhnya Utsman, jaa al-ikhtilafu wal bid'ah. Mulailah datang ikhtilaf dan mulailah muncul bid'ah, ya. Mulailah muncul orang-orang menyerukan amalan-amalan atau ide-ide yang tidak ada hal demikian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga di zaman Abu Bakar, tidak juga di zaman Umar, ya. Mulailah muncul banyak bid'ah itu di masa tersebut ketika jumlah sahabat semakin sedikit dan mulai masuk generasi berikutnya yaitu tabi'in, ya. Wasaran nasu ahzaban, pada saat itu manusia mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok, wasaru firaqan, ya. Terpecah mereka menjadi bersekte-sekte. Faminan nas man thabata 'ala al-haq inda awwal at-taghyir, dan di antara manusia tapi tetap masih selalu ada yang sabat, ya. Sabat, tidak berubah mereka sejak hari awal terjadinya perubahan. Tetap mereka berada di atas konsep yang hak, metode beragama yang hak, ya, berada di atas jamaah sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bihi wa amila bihi, senantiasa mereka mengatakan yang hak dan mengamalkan yang hak, wada'an nasa ilaih, dan terus menyeru manusia kepada yang hak, ya. Kemarin Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang sedikit cerita terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya. Yaitu ketika para pemberontak ini kemudian setelah dijelaskan oleh Utsman radhiyallahu anhu tuduhan-tuduhan mereka dan fitnah-fitnah keji yang dibuat oleh gerakan Sabaiyah. Oke, gerakan underground Abdullah bin Sabah ini yang merusak nama Utsman dan memprovokasi masyarakat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara banyak tuduhannya adalah Utsman ghayyaral Quran, Utsman merubah isi Al-Quran, Utsman menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Kemudian Utsman banyak memberikan jabatan kepada keluarga-keluarganya aja, ya. Utsman banyak tuduhan demikian. Setelah dijelaskan oleh Utsman radhiyallahu anhu, Utsman memilih cara menjelaskan. Oke, pada saat itu kalau kita teliti kisah itu, banyak di antara sahabat sejak awal itu udah langsung mengajak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar mengangkat senjata kepada para demonstran tersebut. Ya, mereka berpendapat bahwa mereka berhak untuk diperangi. Para sahabat demikian. Namun Utsman radhiyallahu anhu memilih cara lain. Ia memilih cara untuk damai dan tetap menjelaskan menghindari terjadinya fitnah. Setelah dapat diademin dan kemudian mereka kembali ke negeri mereka, Mesir, yang Basrah, yang Kufah masing-masing, di jalan mereka menyesali gerakan Sabaiyah ini yang menggerakkan massa, menyesali bahwa mereka tidak melakukan apapun nih, nggak ada yang berhasil mereka lakukan. Akhirnya mereka bikin drama sehingga akhirnya terprovokasi kembali para demonstran ini dan kembalilah mereka ke Madinah. Okay? Bikin dramanya adalah di antara mereka ada yang berjalan dengan kuda. Okay? Dari gerakan Sabaiyah ini yang mau mengadu antara penguasa dengan masyarakatnya nih.
Nah, gerakan ini di antara mereka ada yang drama nih, bikin drama untuk provoke nih para demonstran. Caranya adalah di antara mereka ada seseorang yang berkuda. Seolah-olah terburu-buru tapi ngedeketin nih rombongan yang lagi jalan pulang. Dan ketika kelihatan pura-pura takut lari. Tapi nggak dikejar. Ngedeketin lagi biar dikejar. Tujuannya begitu, biar mencurigakan dan dikejar. Sampai akhirnya mereka mencurigai penunggang kuda tersebut dan dikejar. Ditangkaplah. Ternyata penunggang kuda ini membawa surat dari Utsman bin Affan kepada Amr bin As. Amr bin As waktu itu yang megang Mesir, tempat asal nih para demonstran pada saat itu. Di situ perintah Utsman bin Affan agar mengkisos para demonstran ini sampai Mesir agar dieksekusi. Perintah Utsman bin Affan demikian, dibawa surat tersebut oleh si penunggang kuda. Terprovokasi nggak akhirnya mereka? Marah nggak? Marahlah lagi sama Utsman kan? Akhirnya baliklah lagi mereka ke Madinah lagi dan kembali mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat itu perkara yang terjadi semakin di luar kendali. Para sahabat radhiyallahu anhum udah siap untuk menjaga Utsman radhiyallahu anhu dan mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk apa? Untuk Utsman ini radhiyallahu anhu, dan itu bentuk ibadah buat mereka untuk memerangi para pemberontak ini. Okay? Memerangi pemberontak dari zaman ke zaman itu ibadah, wallah. Jangan kalian dengarkan mereka yang berkata bahwasanya itu bukan ibadah dan bukan jihad. La, itu ibadah yang besar. Itu jihad yang besar. Memerangi para pemberontak itu jihad yang besar. Para perusuh dan lain, demi Allah itu jihad. Oke? Para sahabat pun hendak melakukan demikian, tapi Utsman melarangnya pada saat itu. Mazhabnya Utsman emang enggak begitu. Dia lebih memilih untuk menenangkan dan menghindari tertumpahnya darah. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Sampai cerita Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata di sini, sehingga qafazu alaihi bil-laili wan nasu niyam. Akhirnya para pemberontak tersebut menggedor dan mendobrak rumah Utsman di malam hari ketika para manusia tidur. Wa qataluhu radhiyallahu anhu, dan mereka membunuh Utsman bin Affan. Walamma ra'au syubahatihim dahidah wa la qabula laha intahazu al-fursah fi ghaflah. Mereka memanfaatkan kesempatan manusia sedang dalam keadaan lemah dan lengah. Wa aghlabun nas fil hajj. Pada saat itu kebanyakan manusia sedang pergi berhaji. Madinah lagi nggak terlalu ramai karena lagi banyak yang haji. Ini kejadian di bulan Dzulhijjah, ya. Wan nasu fil Madinah kanu naimina aminin, dan orang-orang yang berada di Madinah pada saat itu di malam hari juga lagi pada tidur. Ala annal mas'alah fiha muhawarah wa muraja'ah. Padahal masalah tersebut adalah masalah yang masih bisa di-clarified kok gitu. Muhawarah muraja'ah yakni masih bisa diklarifikasi. Masih bisa diklarifikasi kok gitu. Faqafazu alaihi fil laili qabbahahumullah. Namun mereka mendobrak rumah Utsman di malam hari, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan mereka. Fi baiti, di rumah Utsman, wa qataluhu, dan mereka membantai Utsman syahidan. Utsman mati dalam keadaan syahid radhiyallahu anhu. Wa huwa yatlul Qur'an wa ma'ahu mushaf. Dan dibunuh, pada saat dibunuh Utsman bin Affan sedang membaca Al-Qur'an dan di pangkuannya terdapat mushaf, hatta sala damuh, sehingga mengalirlah darahnya Utsman alal mushaf, di atas mushaf. Bahkan pada saat itu Nailah radhiyallahu anha, istrinya Utsman bin Affan, sempat menahan tangan sabetan pedang tersebut dengan tangannya sehingga terpotong tangannya. Okay? Dan kemudian para tabi'in yang hidup di zaman-zaman berikutnya, mereka semua bersumpah bahwa mereka yang masuk ngedobrak rumah Utsman masuk, hidupnya berakhirnya nggak normal berakhir dalam keadaan tragis dan kemudian berakhir dalam keadaan memalukan luar biasa. Para pemberontak yang ngegedor rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allah hancurkan nama baik mereka dan kehidupan mereka sampai akhir hayat mereka. Ya, demikian janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Abu Bakrah itu radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakrah bercerita ketika Ibnu Amir berkhutbah di mimbarnya, dia salah seorang dari barisan penguasa yang ada pada saat itu sedang berkhutbah, ada seorang dari golongan Khawarij, okay, mencela-cela Ibnu Amir ini radhiyallahu anhu yang berpakaian sebagaimana pakaian seorang fasik, pakaiannya tipis,
Pakaian tipis nih pada saat itu pakaian fasik gitu. Unzuru ila amirina yalbathu thiyabal fussaq. Tidakkah kalian lihat? Nih, penguasa kita, dia pakai baju seorang fasik. Gitu. Dan pada saat itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan pernyataannya orang, apakah Abu Bakar memujinya? Masya Allah, antum sungguh berani mengatakan yang hak dan lain-lain, memujinya dan menyanjungnya? Enggak. Yang ada dia malah mengingkarinya dan berkata, uskut, diam kau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan, maka Allah akan menghinakannya. Itu janji Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menghinakan mereka yang menghina-hina para penguasa. Ya kan? Allah punya banyak cara untuk menghinakannya. Dengan cara apa? Bisa Allah bongkar aibnya. Bisa Allah hancurin hidupnya, ekonominya, dan kemudian hilangkan harga dirinya dan lain-lain. Dengan mudah. Allah apabila menghendaki sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Ya? Fahina idzin hadatsatil fitnah, maka sejak saat itu terjadilah fitnah tersebut. Wadda'a hadzal khabith anna al-khilafata li Ali wa annaha laysat li Abi Bakar wala li Umar wala li Utsman. Dan kemudian si busuk ini mengaku-ngaku atau bikin hoax. Ini busuk, yakni siapa namanya Abdullah ibnu Saba nih. Dia bikin hoax dan disebarkan di antara manusia bahwasanya khilafah ini harusnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punyanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Harusnya tidak pada Abu Bakar, tidak pada Umar, tidak pada Utsman radhiyallahu anhu, dan bahwasanya mereka Khulafaur Rasyidin ini merampas hak khilafah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang diantara yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba di masyarakat kaum muslimin pada saat itu untuk memprovokasi mereka agar membenci dan mengingkari, juga melawan, memberontak kepada penguasanya. Wa inna ma hiya li Aliyin wa anna Aliyan huwa wasiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya khilafah tersebut harusnya diambil oleh Ali radhiyallahu anhu, dan Ali lah sebagai pewasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa anna haula zalamul khilafata wa akhadhuha ightisaban min Ali, dan bahwasanya para khulafaur rasyidin itu mereka menzalimi khilafah dan merampasnya dari Ali bin Abi Thalib. Wal ajib, yang ajibnya nih, yang lucunya, anna Aliyan ma idda'a hadza. Alinya sendiri radhiyallahu anhu tidak mengaku-ngaku hal ini. Alinya sendiri wala talab bil khilafah. Ali sendiri radhiyallahu anhu enggak pernah menuntut untuk mendapatkan posisi khalifah sama sekali. Wala qala ana ahaqqu biha. Tidak pernah sama sekali Ali berkata aku lebih berhak untuk mendapatkan posisi khilafah itu. Enggak pernah Ali berkata demikian. Bal kana mubayyi'an wa sami'an wa muti'an li ikhwanihi al-khulafa ar-rasyidin. Yang ada justru Ali adalah orang yang membaiat dan mendengar dan mentaati para saudaranya itu dari golongan khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum jami'an. Inda dzalika hasalatil fitnah bainal muslimin wa hasalal qital bainal muslimin bisabab hadzal khabith alladhi indassa fi sufufil muslimin. Nah, sejak saat itulah terjadi fitnah di antara kaum muslimin dan terjadi peperangan di antara barisan kaum muslimin. Semua itu berangkat dari fitnah ini yang ditiupkan oleh munafik Abdullah bin Saba dan gerakannya ini di barisan kaum muslimin. Walakinnallaha khayyaba dhannah. Sahih annahu hasala 'alal muslimina mihnatun qutila minhum man qutil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan angan-angan nih orang, ya. Betul memang terjadi fitnah dan terjadi terjadi peperangan sehingga terbunuhlah orang-orang yang terbunuh di antara kaum muslimin. Lakinnahu ma 'amila syai'an bil Islam, tapi dia tidak berhasil melakukan apapun kepada Islamnya. Al-Islam walillahil hamd baqiya azizan wa qa'iman. Agama Islamnya sendiri, segala puji bagi Allah, tetap berada dalam keadaan agung dan tetap berdiri. Walam yanal minhu syai'an. Tidak bisa munafik tersebut merusak Islam sedikit pun. Wa ma adraka huwa wal yahudu syai'an min hadzal din. Walhamdulillah. Dia, si Abdullah bin Saba ini sendiri dan para kaum Yahudi tidak berhasil merubah sedikit pun dari ajaran-ajaran Islam. Naam, hasala ala sahabah ba'dul musibah. Ya, memang terjadi
di generasi sahabat terdahulu sebagian musibah dan fitnah dan peperangan terjadi betul. Lakin hadza fi sabilillah radhiyallahu anhum wa ardahum. Tapi itu semua terhitung terjadi sebagai jihad di jalan Allah. Semoga Allah meridhai mereka. Walam yahsul hadzal khabith ala ta'ilin walhamdulillah. Kesimpulannya, tidaklah si busuk ini, yakni si Yahudi busuk ini, Abdullah ibn Saba ini berhasil melakukan apapun kepada Islam. Walhamdulillah. Hadza mulakhas qadiyah al-fitnah bi maqtal Utsman radhiyallahu anhu. Demikianlah kira-kira kesimpulan kasus fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa hadza mimma yadullu ala annahu la yajuz al-khuruj ala waliyil amr. Ya, dan ini juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya larangan untuk berontak kepada para penguasa. Wa annal khuruja alaihi yusabbib syarran fil ummah, dan bahwasanya pemberontakan kepada penguasa itu akan menjadikan keburukan di dalam umat ini, wasafka dima, dan akan menyebabkan tertumpahnya darah. Wala yazalun nasu fi fitanin min dzalikal ahd. Lihatlah buktinya, masih saja para manusia terjadi pada mereka fitnah demi fitnah demi fitnah sejak terbuka awal pintu fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tersebut. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apabila kita melihat sejarah perjalanan kaum muslimin sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat khulafaur rasyidin, tidaklah terjadi fitnah dan besir di kalangan terjadi fitnah, baik fitnah besar ataupun kecil di kalangan umat, tidaklah terjadi kecuali berangkat dari hilangnya usul pada mereka tentang hal ini. Kecuali berangkat dari hilangnya pengetahuan mereka tentang usul dalam hal ini, yaitu usul sam'i wal ta'ah wa adam al-khuruj. Ya, usul akidah untuk mendengar dan mentaati penguasa dan tidak berontak. Nah, semua fitnah yang terjadi sepanjang sejarah kaum muslimin dari zaman ke zaman, mau fitnah besar mau fitnah kecil, ini terjadinya berangkat dari hilangnya hal ini pada mereka. Jauhnya kaum muslimin dari usul akidah ahlus sunnah. Dan kemudian terus terjadi fitnah-fitnah demikian dari generasi ke generasi sejak awal terbukanya pada saat terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan terbunuhnya Umar kan masuknya fitnah ke tubuh umat sebagaimana yang Rasul sabdakan kan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar ini gerbang pemisah antara umat ini dengan fitnah. Umar terbunuh, mulailah masuk fitnah, dan mulai terbukanya awalnya itu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan terus terjadi pemberontakan yang menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin dan banyak menumpahkan darah kaum muslimin dan melemahkan kaum muslimin sehingga dengan mudah kaum muslimin dihajar dari luar akhirnya oleh musuh-musuh eksternal. Ya, ini semua berangkat dari hilangnya usul as-sam'u wa ta'ah wa adam al-khuruj. Ya, hilangnya usul untuk mendengar, mentaati penguasa dan tidak memberontak kepada penguasa. Ya. Wa antum ta'lamuna du'atal fitnah alladhina yad'una ila al-fitnah wal khuruj ala wulatil umur wa bihujjah inkaril munkar. Sebagaimana kalian ketahui, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sebagaimana kalian ketahui para dai fitnah yang menyeru para manusia kepada fitnah dan kepada pemberontakan, perlawanan kepada para penguasa dengan hujjah mengingkari kemungkaran. Fadhaharatil Mu'tazilah, muncullah pada saat itu kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah dan Khawarij, kulluhu min hadzal bab, semuanya berangkat dari bab ini, berangkat dari pengingkaran mereka kepada penguasa. Wala tazalu ilal an, dan masih saja ide mereka berjalan di antara kaum muslimin sampai sekarang, ya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar selalu saja, yang ini yang pernah kita ceritakan, ya. Amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar diterjemahkan di lapangan oleh para dai-dai Khawarij ini dan anak-anaknya, ya. Ada yang Khawarij yang straight, ada Khawarij yang Khawarij yang sportif, ada Khawarij yang banci yang warnanya pink gitu, ada juga, dan lain-lain. Selalu saja mereka menerjemahkan makna amar ma'ruf nahi mungkar nih artinya apa sih di lapangan? Amar ma'ruf nahi mungkar tuh artinya berani mencela-cela dan memaki penguasa di mimbar. Diterjemahkannya itu begitu. Selalu mereka menerjemahkannya demikian. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Orang yang berani mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang berani mencela-cela dan memaki penguasa di mimbar dan di jalanan. Ini katanya the man. Al-amru bil ma'ruf nahi 'anil mungkar nih ini.
Selalu diterjemahkannya demikian. Seperti para da'i hizbi yang menerjemahkan fatwa sebagian ulama untuk bolehnya pemilu, diterjemahkan di lapangan apa? Pilih yang ono, artinya begitu. Iya boleh pemilu. Sebagian ijtihad ahli ilmu demikian kan? Oke, ikut memilih di dalam pemilu. Artinya apa? Artinya, oh ya udah, pilih yang ono. Diterjemahkannya itu pilih yang ono. Boleh pemilu itu artinya pilih yang ono. Diterjemahkan untuk berkampanye kepada salah satu calon di antara. Ini demikian emang gaya Khawarij dari zaman dulu. Kebaca. Okay? Nah, Mu'tazilah di antara usul mereka al-amru bil ma'ruf nahy 'anil munkar. Betul, sama seperti kita. Di antara usul yang mereka yakini. Cuman al-amru bil ma'ruf nahy 'anil munkar mereka nih sampai titik akhirnya kewajiban bagi mereka untuk mengingkari dan memberontak kepada penguasa. Ini keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah dari sisi bernegara nih ikut ke Khawarij mereka. Dari sisi bernegaranya mah. Ya? Sehingga sampai titik membawa mereka ke wajibnya untuk berontak dan menggulingkan penguasa ketika mereka melihat kemungkaran yang terjadi pada barisan penguasa. Ini diantara ideas Mu'tazilah. Ya, mereka mengambil itu dari usulnya, yaitu kaum Khawarij yang menjadi usul bid'ah. Ya. Qauluhu falamma qutila Utsman ja'a al-ikhtilaf wal bid'ah. Perkataan al-Imam rahimahullah, dan maka setelah terbunuhnya Utsman mulailah datang ikhtilaf dan bid'ah. Yajib al-hadzar min du'atul dhalal. Maka wajib kita, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Jadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulailah muncul orang-orang yang menyerukan ideas tadi, bentuk-bentuk akidah atau bentuk-bentuk amalan yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para khulafa rasyidin. Mulai nih berani muncul nih orang-orang ini, gitu. Muncullah orang yang kemarin kita ceritakan di bab qadar itu, kemarin kita ketika membahas qada dan qadar. Muncullah orang yang berani ngomong bahwasanya qadar itu hakikatnya tidak ada. Semua ini terjadi begitu saja dan Allah tidak mengetahuinya sebelum itu terjadi. Tuh, baru nongol nih setelah kapan? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan baru mulai berani nongol yang kayak gini nih. Baru mulai berani menunjukkan giginya. Mulai muncul kaum yang mengingkari semua sahabat dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum setelah tahkim antara kelompoknya Ali, kelompok Kufah dan kelompok Syam pada saat itu radhiyallahu anhum ajmain. Muncullah kelompok yang mengkafirkan para sahabat dan mengkafirkan para kaum muslimin. Khawarij. Muncullah kaum yang akhirnya dari Qadariyah nanti berangkat. Muncullah kaum yang akhirnya memisahkan antara iman dengan amal. Udah semuanya udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga-syurga, neraka-neraka. Ya udah kita memisahkan iman. Dia beriman kalaupun dia tidak beramal apapun di dalam Islam tuh. Ini Murji'ah tuh. Munculnya tuh dari situ awalnya tuh semuanya. Connected tuh. Mulai muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Makanya usul bid'ah itu mulai muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah. Ini yang tadi diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mulai muncul kaum yang menyeru-nyeru tentang Ali radhiyallahu anhu, mentakdis, memuliakan, mensucikan Ali radhiyallahu anhu dan turunannya, dan kemudian bikin ide bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman ini merampas hak khilafah dari Ali radhiyallahu anhu. Baru mulai muncul mereka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu maksud perkataan Syekh, falamma qutila Utsman radhiyallahu anhu, dan setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, ja'al ikhtilaf wal bid'ah. Mulailah muncul ikhtilaf dan bid'ah. Ya. Yajib al-hadzar min du'atul dhalal. Maka wajib, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, maka wajib kita waspada dari para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, wala yutasahal fi amrihim, dan tidak meremehkan keberadaan mereka nih, hati-hati. Wa annahu la yajuz al-kalam fi wulatil umur. Dan bahwasanya sungguh tidak boleh kita berkata-kata tentang para penguasa, yakni menjelek-jelekan dan mencela-cela penguasa. Walihada awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i wat ta'ah. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Wa adam al-khuruj ala wulatil umur. Dan Nabi mewasiatkan kita untuk tidak berontak kepada para penguasa, wa in jaru, kalaupun mereka berlaku zalim. Wa in zalamu, kalaupun mereka berlaku zalim. Wa in fasaku, kalaupun mereka berlaku fasik. Ma lam yasilu ila haddil kufri sarih,
selama yang mereka lakukan tidak sampai kepada titik kekufuran yang terang-terangan, kekufuran yang nyata. Hakadha awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada 2 poin di sini nih. Yang tadi pertama, memahami as-sam'u wa ta'ah, yang kedua batasan kekufuran yang nyata. Nah, 2 poin nih di sini. Oke? Memahami tentang as-sam'u wa ta'ah, maknanya apa? Ini pernah kita jelaskan juga. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah pernah menjelaskan poin ini. Bahwasanya at-ta'ah semua kita memahami mentaati penguasa. Tayyib, mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan qawaid dan dhawabit syara'. Ketika perintah dan arahan yang diberikannya bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, oke? Bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka pada saat itu kita meminta maaf dan kita na'tadzir, memohon uzur, meminta maaf dan tidak bisa menuruti mereka di dalam poin perintah tersebut, namun secara umum tetap menjaga, mendengar dan mentaati. Tidak menjadikan itu alasan untuk memberontak dan mengingkari semua perintahnya. Paham ya? Berbeda dengan Khawarij dan lain-lain. Ketika ada 1 poin aja bertentangan dengan hukum syariat, ini jadi hujah untuk membantah semua arahan pemerintah dan berontak kepada penguasa. Kita nggak begitu. Sebagaimana konsep mentaati orang tua. Ketika kita wajib mengagungkan orang tua, kita agungkan seagung-agungnya orang tua. Oke? Arahannya dan lain-lain kita agungkan. Tapi ketika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat, maka poin itu jangan ditaati. Tapi bukan artinya boleh kurang ajar, bukan. Bukan artinya boleh kemudian mencela, mencaci dan memaki, apalah lagi menggulingkan bapak kita ganti sama bapaknya orang. Nah, nggak begitu. Sama konsep mentaati penguasa begitu. Ketika ada arahan, perintah yang bertentangan dengan syariat, sebelah situ kita nggak taati, sebelah situ. Tapi tetap mengagungkan dan tidak berontak, menjaga secara umum perintahnya yang lain yang nggak berontak, yang nggak berbenturan dengan qawaid dan dhawabit syara'. Itu satu, mesti difahamin tuh ya. Nah, ini suka kusut bahkan pada para bahkan pada para dai-nya juga. Poin ini nih. Oke, dikira dengan satu kejadian ini kemudian dengan satu kasus ini kemudian akhirnya menghalalkan mereka untuk mengingkari keseluruhan keberadaan penguasa. Enggak begitu. Ya, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi penguasa yang kufur dan memaksakan kekufuran untuk berkata Al-Quran makhluk. Tapi apakah ia menyeru kepada pemberontakan atau mencela-cela memaki penguasa? Enggak. Sebelah situ tetap dia tegesin Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi tetap dia menghormati penguasa dan berkata sambil dicambuki dan dia dipaksa untuk bilang Al-Quran makhluk sambil dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, hadli syai'an min kitabillah au sunnah Rasul." Ya Amirul Mukminin, berikan aku satu hal aja dari kitabullah atau sunnah Rasul bahwa Al-Quran ini makhluk. Berikan aku satu dalil aja. Aku lebih, kalau ada aku katakan. Emang nggak ada. Tuh. Tapi ketika para fuqaha mengajaknya untuk berontak, mau nggak dia? Nggak mau. Para fuqaha Baghdad mendatanginya dan menyerunya untuk agar ia menyeru manusia. Karena kalau kalam Imam Ahmad yang bilang, bergerak manusia yang ngikutin. Begitu. Para fuqaha menghampirinya dan mengajak Imam Ahmad bin Hanbal untuk berontak. Dia bilang, la, ad-dima. Awas, jangan. Darah. Tuh. Padahal udah kekufuran yang sampai titik maksa orang untuk ikutan kufur. Tidak, dia berontak. Satu ya. Nah, kemudian kasus yang diatur oleh penguasa tersebut dan ternyata bertentangan dengan hukum syariat, kasus tersebut haruslah kasus yang sifatnya ijma. Awas. Bukan ijtihadiyah. Paham nggak? Kalau perkara ijtihadiyah, kemudian penguasa melihat satu pendapat dan memaksakannya, memerintahkan kita untuk mengikuti pendapat tersebut, maka yang kayak gini ada kaidah umum namanya. Apa? Apa coba? Hah? Apa coba? Pernah dengar gak? Hah? Apa? Pernah dengar nggak? Come on. Ayo. Hukmul qada yarfa'ul khilaf. Atau hukmul qadi yarfa'ul khilaf.
hukum dari qadi, yakni dari hukum yang berlaku, ini menutup pintu ikhtilaf udah. Fahim? Kalau pemerintah yang berlaku menentukan sebuah hukum, maka ikhtilaf yang terjadi ketutup. Udah, yang wajib atas kita adalah mendengar dan mentaati penguasa. Tuh. Hukmul qadhi yarfa' al-khilaf. Hukmul qadhi yarfa' al-khilaf. Oke? Misal, kasus. Pakai cadar. Pakai cadar ini kan khilafiyah. Hukumnya antara wajib dan sunnah di antara para ahli ilmu. Iya gak? Tapi misalnya pemerintahan, kasuslah Saudi. Pemerintahannya mengambil hukum, wajibnya untuk memakai cadar dan memerintahkan masyarakat, wanitanya wajib memakai cadar. Maka pada saat itu tertutuplah pintu khilaf, jadi wajib hukumnya untuk mereka memakai cadar karena wajibnya mereka mendengar dan mentaati penguasa. Faham? Karena perkaranya khilafiyah. Tadi Al-Quran makhluk, khilafiyah apa ijma? Perkara usul ijma yang nggak boleh khilaf di situ. Nah, jangan taatin. Sebelah situ mah, paham ya? Fahim? Ini supaya kebuka nih, jangan norak nih. Anda mau sebutin kasus yang bikin ente kaget nih. Kalau itu perkara ijma yang nggak boleh beda pendapat, kemudian pemerintah memaksakan untuk perbedaan pendapat, nah di situ kita diam dan nggak juga mengingkarinya secara umum. Pelan-pelan, nggak juga frontal, kita berkata di media yang dikonsumsi oleh banyak orang, dengan perkataan yang mengingkari keputusan dan arahan pemerintah. Nggak begitu juga, kalau iya ijma. Apalah lagi emang perkara yang ijtihadiyah dan di situ ada pertimbangan maslahat dan madharat yang penguasa punya. Pertimbangan sendiri, kita boleh punya ide yang berbeda tentang alasan mengapa tidak diadakan jamaah, boleh, kita punya ide yang berbeda, boleh. Cuman tetap, sikap di lapangan harus mengikuti yang punya hak untuk didengar dan ditaati siapa? Penguasa. Bukan ustadz. Itu konsep ketaatan, jadi paham tadi? Oke? Taat semampunya untuk mentaati, bukan hal yang di luar kemampuan. Kemudian taat juga pada perkara yang memang pada perkara yang memang sifatnya terjadi khilafiyah di situ, maka hukum qadhi, apa tadi kaidahnya? Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Nikah. Oke, kita berpendapat nikah harus pakai ini jangan juga ngaco nih, pulang dari sini terus lu nekat lagi. Wanita harus pakai wali zen. Oke. Nah, misal ada sebuah negara Islam pakainya mazhab Hanafi. Yang dimana bagi wanita nggak mesti pakai wali. Menikahlah seorang wanita dengan seorang lelaki di sana. Misalnya wanita kita lagi berada di negeri sana, ketemu seorang lelaki, kemudian mau menikah. Dan mereka menikah di sana. Oke? Kita bilang nikahnya rusak. Kenapa? Nggak pakai wali. Nggak ada syarat. Tapi pemerintahan sana ngasih stempel, dia udah nikah. Dan sah nikahnya. Mau kata apa? Berarti sah. Udah, diem. Paham? Kalau lagi berisi bunse. Kadang ada beberapa kasus di mana wanita terlalu subur, oke? Ada yang udah 10 tahun nikah nggak bisa hamil, ada yang baru 5 tahun baru bisa hamil, ada yang setahun baru bisa hamil, gitu kan? Ada yang baru nikah seminggu gitu udah bisa hamil. Dan saking suburnya wanita kan beda-beda ya, level subur beda-beda. Saking suburnya wanita ada yang belum akad udah hamil. Ini saking suburnya wanita. Ini fenomena, oke? Fenomena. Itu fenomenal, itu fenomena kan, karena too fertilized, terlalu subur itu. Terjadilah kasus demikian, oke? Wanita hamil nggak boleh nikah. Ini khilafiyah apa ijma? Khilafiyah. Tapi dia dalam keadaan hamil, kemudian dia menikah, turun surat dari wakil pemerintah perpanjangan tangan pemerintah KUA, turun surat bahwasanya si fulanah memang istri fulan, maka sah. Sudah. Anaknya berarti dinisbahkan kepada bapaknya. Dah. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau mau pinter barengan, ayo ngaji bareng. Buka hatinya. Bersihin niatnya.
Jangan kemudian baru dapat ilmu yang gak sesuai dengan seleramu, kemudian pikiran buruk yang kau arahkan kepada seseorang yang menyampaikanmu ilmu dari Allah, dari Rasulnya. Akhirnya lidahmu mengatakan hal-hal yang membuat merugi kelak di hari akhir. Jangan. Ya, itu pentingnya ngaji usul fikih itu. Cuma kalau diajarin usul fikih terus, aduh, yang ngaji di sini bentar jangkrik doang, krik, 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 sepi, bubar. Itu at-ta'ah, Zen. Dapat ya ta'ah. As-sam'u, mendengar. Artinya apa? Berita-berita yang kaitannya dengan negara kita, awas. Oke? Yang berkaitan dengan keamanan, berita besar dan kaitannya dengan negara kita. Oke? Maka dengar kabar yang datang dari jihah resmi pemerintah. Jangan dengar kabar apapun yang beredar sehingga akhirnya memupuk kebencian kita kepada penguasa. Paham ya? Yang kaitannya dengan negara kita nih. Paham nggak? Kayak misalnya, wah ini pemerintah masukin Cina terus yang dimasukin. Ini negara mau dijual sama Cina. Ini kaitannya sama negara kita kan? Dengar keterangan resmi dari pemerintah. Jangan mudah terbawa kabar demikian. Oke? Wah, ntar kalau kelompok ini yang menang nanti jilbab akan dilarang dan gak boleh dipakai. LGBT akan diabsahkan sebagai mazhab negara. Ini kaitannya sama negara kita gak? Nah, ente mau dengar hoax apapun yang beredar dari para dai hoax. Oke? Atau mendengar keterangan resmi pemerintah. Dengar keterangan resmi pemerintah. Ini dalilnya adalah idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila Allah wa ila ar-rasul walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Itu dalilnya dari Al-Qur'an. Apabila datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan teror, perkara yang berkaitan dengan keamanan, adha'u bih. Langsung mereka sebar-sebarin kabar yang enggak-enggak. Padahal kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada penguasa yang ada di antara mereka, niscaya orang yang emang mencari hakikat kabar perkaranya, niscaya mereka akan mendapatkannya. Tuh. Jadi berikan kepada yang berhak untuk menyampaikan. Jangan hoax apapun yang beredar terus kita telan, nggak boleh. Paham ya? Tapi, awas, kalau perkara yang berkaitannya dengan akidah, dengan agama, kemudian perkara yang sifatnya international dan bukan hanya kaitannya dengan negara kita, boleh kita punya sikap dan keyakinan sendiri. Berbeda dengan yang disampaikan dan diajarkan oleh pemerintah. Boleh gak? Boleh. Contoh, di SMP negeri, wallahualam, Anda di sekolah dari kecil negeri. TK negeri, SD negeri, SMP negeri. Anda dari kecil negeri. Oke, kalau ada PAUD negeri zaman itu, gue di PAUD negeri. Negeri Anda dari kecil. Oke, Anda dari kecil negeri. Itu diajarin bahwasanya manusia prasejarah itu Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Sueius. Dan ini madhab negeri. Ini kaitannya sama negara kita doang nggak? Paham ya? Anda di mazhab negeri kelas 3 SD diajarin nih, manusia pertama kali ke bulan Neil Armstrong. Dan ini buku dari negara. Ini kaitannya sama negara kita doang atau sama agama kita dan kemudian universal? Itu boleh ente nggak percaya dan mendengar. Kalaupun penguasa yang mendogmakan itu, kita boleh nggak percaya. Nggak, manusia pertama Adam alaihissalam. Itu sisanya ini itu kedustaan mereka. Kalaupun mereka datangkan 1000 bukti, aku dihadapkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, maka aku dengar dan yakini apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia pertama ke bulan Neil Armstrong. Enggak, Allah yang bilang. Enggak ada yang bisa nembus langit dan bumi. Ya masyarakat jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tanfudhun illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu nembus ujung-ujung langit sama bumi, coba. Jin sama manusia yang Allah tantang. Coba tembus. La tanfudhun. Kalian tak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, dengan kuasa dari Allah, kayak Isra Mi'raj. No. Berarti nggak ada tuh Neil Armstrong, nggak ada tuh si selamat. Jadi kan Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan selamatnya orang Jawa. Jadi nggak ada selamat, nggak ada Neil Armstrong. Iya kan? Nggak ada itu. Kalaupun pemerintah mendogmakan. Paham?
Fasaran nasu firakan, akhirnya manusia menjadi berkelompok-kelompok. Di antara manusia ada yang sabat di atas hak sejak awal kali terjadi perubahan dan mengatakan yang hak dan mengamalkan yang hak dan terus menyeru manusia kepada yang hak. Inilah ketika terjadi fitnah sejak zaman awal, Allah menguatkan para ahlus sunnah wal jamaah di atas hak, ya, dan mereka terus berjalan di atas metode beragama yang sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun kelompok-kelompok lain yang berbeda metode dengan ahlus sunnah, berbeda metode dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, istahaqqu al-wa'id bin nar, sungguh mereka mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka bihasab ma hasal minhum, sesuai dengan kadar penyimpangan yang terjadi pada mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.